anak-anak, selamat kembali kita bertemu di dalam kelas agama. Mari kita awali kelas kita dengan doa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami mau belajar dalam kebenaran firman-Mu. Mari Engkau Allah Roh Kudus menolong setiap kami agar kami dapat memahami apa yang kami pelajari hari ini. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar dalam materi kita yaitu membangun kesetiaan kepada Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel 12 ayat 24 dan 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Pengertian setia kepada Tuhan yaitu setia dalam bahasa Inggris adalah faithful, yang berarti patuh, taat, dan berpegang teguh, baik itu kepada janji maupun kepada pendirian. Jadinya kalau kita sudah berjanji pada seseorang, kita harus tepati. Kita kalau memiliki pendirian, yaitu berdiri di atas kebenaran firman, kita harus tetap berpegang teguh, walaupun kita harus sampai mati. Tidak boleh menyangkali iman kita. Nah, setia kepada Tuhan berarti kita beribadah itu hanya menyembah dan melayani Tuhan saja, ya, bukan yang lain. Nah, kita bisa lihat pentingnya setia beribadah kepada Tuhan adalah terdapat di dalam Ulangan 28 ayat 3 sampai 13. Di sana dikatakan jika kita setia kepada Allah, kita akan mendapatkan berkat-berkat di mana kita berada, ya, baik itu di kota maupun desa, di ladang maupun di mana saja kita berada, Tuhan memberkati. Dan dikatakan juga bagi semua ibu yang mengandung, Tuhan akan memberkati kandungannya. Jadi hasil pekerjaan orang tua juga kita diberkati. Memberkati alat-alat untuk bekerja. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita pakai, itu Allah berkati. Kemudian juga memberkati kita ketika kita sedang beraktivitas. Jadi setiap kita beraktivitas, jangan lupa kita awali dengan doa, minta pimpinan daripada Tuhan. Yang kelima itu adalah mengalahkan musuh-musuh yang mencoba menyerang kita. Makanya seringkali dikatakan musuh-musuh kegelapan itu sulit menembus orang-orang yang kuat imannya di dalam Kristus Yesus. Dan selanjutnya itu kalian bisa baca seterusnya di dalam Ulangan 28 ayat yang ketiga sampai 13 itu, ya. Dan kita lihat belajar setia dari tokoh-tokoh Alkitab. Yang pertama kita lihat belajar dari Tuhan Yesus di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 23 dan Ulangan pasal 7 sampai kepada pasal yang ke-9. Setia adalah sifat dan sikap yang telah ada dalam diri Yesus, yaitu Tuhan Yesus, ya. Kesetiaan Tuhan Yesus itu tidak sama dengan kesetiaan manusia. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Kita bisa baca di situ 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, katanya, ya, jika kita tidak setia, dia kata besar itu adalah Yesus, Tuhan, adalah tetap setia, karena dia tidak bisa atau tidak dapat menyangkali dirinya. Jadinya Tuhan itu tidak pernah menyangkali dirinya. Jadinya anak-anak kita diajak dan kita diminta untuk tetap setia seperti contoh Tuhan Yesus. Contoh yang kedua yaitu Abraham. Dia setia kepada firman Tuhan. Tuhan meminta dia pergi meninggalkan negerinya, kotanya, keluarganya, rumah orang tuanya untuk ditunjukkan ke tempat yang dia belum pernah tahu. Tapi dia tetap setia melaksanakan perintah Tuhan. Yang ketiga adalah tokoh itu adalah Yusuf dalam Kejadian pasal 37 sampai 38. Di mana Yusuf kita pernah dan sering dengar di sekolah minggu bahwa Yusuf yang setia walaupun dia dibuli atau tidak disukai oleh saudara-saudaranya, bahkan dibuang ke sumur, dijual menjadi pelayan di rumahnya Potifar, difitnah, kemudian dimasukkan ke penjara, tapi dia tetap setia kepada Tuhan sehingga Tuhan mengangkat dia menjadi menduduki kedudukan yang sangat tinggi di kota Mesir, ya. Dan kita lihat cara setia kita kepada Tuhan bagaimana sih? Yang pertama itu menjalin hubungan akrab dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus tetap setia, ya, berdoa, membaca firman. Jangan lupa
juga melakukannya. Jangan cuma belajar, cuma berdoa dan membaca firman, tapi tidak melakukan. Itu seperti dikatakan tong kosong nyaring bunyinya. Yang kedua, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Raja Salomo itu mengingatkan kita dalam Amsalnya ya, yang pasal 3 ayat 5. Itu percaya Tuhan dengan sepenuh hati, jangan separuh-separuh ya. Yang ketiga, memiliki tekad untuk setia kepada Tuhan. Jadi harus punya kemauan yang kuat untuk setia kepada Tuhan hingga dalam kesusahan apapun kita tetap setia. Pada saat-saat ini banyak sekali kejadian yang membuat kita goncang imannya, tapi kita tidak boleh goncang imannya, kita tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan kamu? Apa pilihanmu? Itu ada di tangan kita masing-masing ya. Dalam 1 Samuel 12 ayat 24, Samuel memerintahkan bangsa Israel untuk takut kepada Tuhan dan setia beribadah kepadanya dengan sepenuh hati. Sebab mereka harus tahu bahwa Allah melakukan banyak hal besar dalam hidup mereka, yaitu mereka dipimpin keluar dari tanah Mesir ya. Mereka diberkati dalam perjalanan mereka menuju Kanaan. Tapi bangsa Israel adalah bangsa yang keras tengkuk. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka sampai mereka masuk ke dalam Kanaan. Walaupun beberapa yang daripada mereka itu tidak dapat masuk Kanaan karena kekerasan hati mereka. Jadinya Samuel memerintahkan bangsa Israel untuk takut kepada Tuhan, setia beribadah kepadanya, maka Tuhan akan memberkati kehidupan mereka ya. Ya kita juga harus takut dan setia kepada Tuhan, beribadah dengan sepenuh hati. Dalam 1 Korintus 1 ayat 9, pada ayat ini Paulus bermaksud menyadarkan jemaat di Korintus tentang Allah. Allah adalah pribadi yang memanggil mereka bersekutu bersama dengan Tuhan. Tuhan memiliki sikap dan sifat setia. Tadi ya kita sudah baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 tadi itu. Jadinya Allah adalah setia ya. Hal ini juga ditunjukkan kepada kita yang hidup saat ini agar kita selalu bersekutu atau beribadah dengan Tuhan serta belajar setia kepada Tuhan ya. Tuhan itu adalah setia. Nah, sekian materi kita saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kiranya Engkau Allah menolong kami untuk membangun kesetiaan kepada Tuhan, agar kami senantiasa setia beribadah kepadamu, setia melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau Allah Roh Kudus menolong setiap kami, memberkati kami, dimanapun dan apapun yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.